Terus berikutnya untuk jam 1 ada? Jam 1 Ada Aplikom E, Pak. Aplikom E. Berapa orang? Eh, eh, Sepertinya ada 5 orang, Pak. 5 orang 5 lebih. orang. Oke. 15, Pak. Oke, Aplikom E nanti diganti ya. Menyesuaikan ya. Jadi menyesuaikan presentasinya dengan jadwal yang ada. Oke, jadi pertemuan ke-5 ya. Untuk yang jam 1 kita pasang dulu. Jadi hari ini pertemuan pertama, lalu tanggal 15 jam 9.45 dan jam 1, lalu tanggal 16 pertemuan keempat dan kelima jam 9.45 dan jam 1. Oke, itu dulu kita pasang. Eh, Berikutnya adalah untuk hari Jumat. Hari Jumat ada jam 8 ada? Ada Bapak bahasa Inggris di jam 7. Oke, oke. Jam 9.45 Kosong Bapak. kosong. Oke, kita pasang hari Jumat. Pertemuan ke-6. Oke, terakhir pertemuan ke-7 nanti kita akan lakukan tanggal terakhir nanti kita lakukan online aja pertemuan ke-7. Saya melakukan ini karena saya ada acara 28 Mei sampai dengan 21 Juni. Jadi untuk tidak merugikan saudara dan tetap perkuliahan 7 kali, maka kita akselerasi seperti itu. Yang pertama adalah yang harus dipersiapkan adalah mind map. Mind map sesuai dengan topik. Kalau saudara nanti akan mendapatkan bukunya, silakan saudara inventarisasi. Besok kasih tahu ke saya berapa yang akan mengambil buku tersebut. Malam ini saya akan kirim ke tempat saudara, ke ketua kelas. Jadi ketua kelas nanti akan memasukkan saya ke dalam grup setelah kita membahas ini. Jadi masih ada libur ya, tanggal 9, 10, silakan dikondisikan untuk mengerjakan itu. 9, 10, 11, 12. Yang pertama adalah mind map. Mind map terdiri atas mind map pribadi dan mind map grup. Presenting group tidak mengerjakan mind map pribadi. Tetapi kalau hari itu tidak presentasi grupnya, maka harus mengumpulkan mind map pribadi. Untuk mind map, silahkan belajar ke kakak kelas. Bagaimana cara membuat mind map yang baik. Saya tidak perlu mengajari lagi karena mind map itu sudah menjadi tradisi sejak tahun 2005. Jadi silakan saudara hubungi kakak kelas bagaimana cara membuat mind map yang baik. Saya tidak akan memberikan komentar apa-apa. Saya begitu lihat mind map-nya underperform, maka yang akan saya lakukan adalah memasukkan dalam penilaian. Kita sudah tahu penilaiannya di sini bahwa untuk daily assignment-nya itu 30%. Presentation dan project base-nya itu 40%. Jadi 70% adalah nilai saudara sebelum ujian. Jadi sebelum ujian saudara perform, maka nilai saudara sudah langsung B. Tapi kalau saudara tidak perform, ya nilai saudara masih harus berjuang lagi sampai perform. Jadi sangat gampang gitu ya untuk mendapatkan nilai karena daily assignment dan project base sama presentation itu saja. Jadi daily base-nya itu adalah daily assignment-nya itu adalah terkait dengan mind map tadi, baik grup maupun individual. Untuk presentation itu dipersiapkan presentasi yang baik. Presentasi tidak lebih dari 30 menit. Sekali lagi, presentasi tidak lebih dari 30 menit. Presentasi hanya mengulas terkait dengan apa yang ada di dalam buku.
Dari materi-materi yang ada, karena bukunya ada, saudara tidak perlu mengambil dari capek-capek dari website. Saudara baca aja bukunya. Buat yang mau mendapatkan bukunya, silakan diinventarisasi siapa yang akan mendapatkan bukunya, akan segera diproses bukunya. Kalau tidak, saudara bisa pinjam kakak tingkat, perpustakaan, dan sekali lagi, jangan melakukan copyright offense. Ya, ngopi, terus di copy, terus bukunya dijilid gitu ya, namanya copyright offense. Apalagi cheating ya, dengan teman saudara nyontek. Jangan pernah mencoba untuk melakukan hal-hal tersebut. Nanti kalau saudara nyoba, dan saudara hari itu apes ketahuan, jangankan nilai D, saudara dianggap tidak lulus. Jadi jangan sekali-sekali melakukan tindakan-tindakan yang melanggar etika akademik ya. Mulai dari plagiasi, copyright offense, cheating, nyontek temennya, lihat kerjaan temennya, niru kerjaan temennya. Jangan sampai terjadi. Sekali lagi, saya pernah melakukan itu tuh maksudnya adalah tidak meluluskan 9 mahasiswa di studi pembangunan. Makanya sampai hari ini saya tidak pernah mengajar di studi pembangunan lagi. Tapi buat saya nggak masalah itu. Itu barang kecil kok. Ngajar bisa di mana-mana. Ya, di IE saya pernah mengajar, tetapi karena mereka melakukan cheating, ada 9 orang pada waktu itu. 9 yang nggak lulus. Jadi jangan coba di akuntansi, karena saudara masih ketemu saya banyak nanti. Ya, jangan pernah sekali-sekali cacat. Begitu cacat ya sudah. Selamat tinggal. Ya, ulang lagi ya nanti ketemu saya lagi. Oke, jadi saya melakukan akselerasi karena saya ada acara selama hampir 1 bulan, sehingga nanti kelas diakselerasi. Tanggal 15, 16, 17, dan terakhir nanti online. Dipersiapkan baik-baik untuk mind map. Jangan pernah saudara meremehkan ya mind map. Jadi mind map itu nanti akan dikumpulkan jam 00 sehari sebelumnya. Jadi karena tanggal 15 kita ada 2 mind map, maka tanggal 14 sebelum jam 00 saudara mengirimkan 2 mind map. Lalu tanggal 16 karena saudara akan ada kuliah 2, maka tanggal 15 saudara sudah mengirimkan 2 mind map. Jadi mulai dicicil dari sekarang ya. Tanggal 8 1 mind map, tanggal 9 1 mind map, tanggal 10 1 mind map, 11 1 mind map, 12 1 mind map, masih ada 13, 14. Jadi jangan menjadi generasi last minute. Begitu mind map saudara underperform, saya cuma menyampaikan bahwa ya sudah, saya tidak akan nyebutin namanya, tapi saya catat underperform ya sudah, no correction at all, nggak usah dikoreksi gitu ya. Saya nggak akan menyebutkan siapa-siapa namanya. Kalau dulu saya sebutin ya, ini semester ini karena kejadian khusus saya ada acara, sehingga saya tidak akan lagi ini kan. Saudara silakan belajar sama senior saudara, kakak kelas saudara. Mereka sudah ahli sejak 2008, bahkan mungkin saudara kakak kelas saudara yang sudah di EY, di Pertamina, di mana gitu masih ingat caranya bikin mind map. Karena itu sudah legend ya, sudah legend. Jadi kalau saudara nggak mau nanya, nggak mau belajar, ya sudah. Gitu aja. Saya sih nggak akan terlalu banyak komentar. Oke, itu untuk mind map. Saudara kumpulkan jam 00 sebelum jam 00 pada 1 hari sebelumnya. Jadi acara tanggal 15, presentasi 2, maka saudara tanggal 14 sudah mengumpulkan 2. Jangan dicoba juga untuk terlambat. Ya, keterlambatan menyebabkan mind map saudara tidak diakui.
Satu email hanya langsung 2 mind map. Jadi mind map 1, mind map 2. Nggak perlu mengirimkan lebih dari 1 email. Cukup 1 email saja. Dikirimkan ke email saya. Jangan pernah menjadi generasi last minute. Karena yang terjadi adalah banyak sekali kendala pada Yahoo dan Gmail ketika akan dikirimkan jam 11.50, 11.55. Itu kendalanya banyak banget. Jadi baiknya saudara sudah mengirimkan sehari sebelumnya. Itu advice saya. Jadi jangan pernah terlambat. Dan jam yang dipakai adalah jam saya. Saudara nggak masuk ke email saya atau kemudian, wah Pak saya lupa neken tombol send gitu ya. Itu nggak akan menjadi alasan. Pokoknya begitu nggak masuk, selesai. Udah gitu aja. Berikutnya adalah terkait dengan scoring composition. Ini sudah ada semua di sini ya. Attendance, activities, final term exam, daily assignment, sampai presentation dan project base. Presentasi maksimal 30 menit, diimbangi dengan tanya jawab nanti 30 menit berikutnya. Tidak perlu kalau materinya banyak Pak gitu ya. Ya memang materinya banyak, makanya dibuat mind map gitu. Materinya bahkan ada, ini baca buku semua ya. BUMD ya kira-kira 90 halaman lah bukunya. BLUD BLUD itu kira-kira bukunya 200-an halaman. State and Local Tax Regulation itu satu bukunya, state tax-nya itu sekitar 300 halaman dan local tax-nya itu kira-kira local tax agak tipis ya, 150 ya, 150 halaman. Financial regulation juga enggak juga cukup banyak juga ya. Jadi silakan dibaca mulai dari sekarang, dicicil karena kecuali saudara mau kuliah pada tanggal 23-24. Tapi nanti daripada dikomplain, diprotes macam-macam, mending saya akselerasi saja. Itu ya. Pertanyaan ketua kelas? Kelompok silakan bagi sendiri. Saya nggak mau terlibat dalam pembagian kelompok. Kalau saudara nanti punya kelompok, preference sendiri, mau pilih yang dekat sama pacarnya, mau pilih yang orangnya enakan, pintar semua, ya, itu preference saudara ya. Saya nggak akan intervensi sampai di situ. Oke, ketua kelas ada mau ditanyakan? Nanti di grup, silakan saudara membuat grupnya. Nanti grupnya ya, ketua kelas tadi kan saudara mau masukin saya ke dalam grup ya. Itu adalah grupnya yang pertama semuanya di mute. Tidak boleh ada yang percakapan menjawab pertanyaan kecuali saya dan ketua kelas. Biar nggak ketumpuk-tumpuk. Nanti ketumpuk-tumpuk jadi ada yang nggak baca, ada yang nggak ini dan sebagainya ya. Jadi hanya yang boleh ngomong saya dan ketua kelas. Kedua, tidak ada ceritanya mahasiswa bypass ke saya. Seperti tadi contohnya tadi siang, saya agak heran juga gitu ya. Mahasiswa bypass ke saya, mengabari kalau nggak masuk hari ini, sedangkan ketua kelas baru hubungin saya gitu ya. Setelah mahasiswa itu kira-kira 2 jam kemudian. Saya agak heran juga makanya. Jadi nomor handphone saya itu udah tersebar di mana-mana begitu ya. Jadi tidak boleh ada mahasiswa yang bypass langsung ke saya. Semua percakapan melalui ketua kelas. Dan ketua kelas menyampaikan aspirasi itu di dalam grup. Tidak ada mahasiswa yang bypass ke saya. Ya. Silabus sudah saya kirimkan ketua kelas, silakan nanti saya dimasukkan ke grup, di mute dulu grupnya. Jangan coba-coba untuk bypass langsung ke saya.
karena nanti efeknya akan sangat fatal ya, fatal. Bisa sakit hati kamu nanti. Karena sudah dikasih tahu, nanti saya cuma bilang ya, paham aturan main? Cuma saya gituin aja. Gitu ya. Jangan coba sekali-sekali bypass. Hormati ketua kelas. Semua percakapan lewat ketua kelas. Semua permasalahan lewat ketua kelas. Jadi nanti yang masukin permasalahan dan sebagainya adalah ketua kelas. Begitu. Oke, ketua kelas ada pertanyaan? Sementara belum ada Bapak. Oke. Belum ada ya. Kalau belum ada, berarti saudara kira-kira sudah memahami ya apa yang saya tadi sampaikan. Sekali lagi, jangan lupa nanti ini nanti apa saudara perhatikan apa yang sudah saya sampaikan. Jangan sampai dilanggar ya, karena kalau dilanggar nanti konsekuensinya luar biasa gitu ya. Melanggar waktu itu berarti saudara tidak akui semuanya, melanggar jam juga saudara akan diinikan. Jadi apa namanya, nanti kabari ke saya ketua kelas kalau misalnya ada yang hal yang perlu disampaikan. Ada lagi sementara yang keingat ketua kelas? Baik Pak, sudah cukup Ya. untuk sementara. Jadi pertanyaan semua nanti masuk ke ketua kelas yang menyampaikan kepada saya ya. Seperti itu. Oke, selamat beristirahat. Sudah saya kirim silabus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Makasih Pak. Terima kasih Pak.